Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran pendidikan dinia SMP Islam Al-Madinah. Kali ini kita akan belajar tentang sholat gerhana atau sholat kusuf. Apakah kalian pernah melihat fenomena gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Ya, jika kalian pernah melihat fenomena ini, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara dan ketentuan sholat gerhana. Namun sebelumnya mari kita baca fasal yang menjelaskan tentang sholat gerhana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal. Wassalatul kusufi, sholat gerhana matahari dan bulan, sunnatun, itu hukumnya sunnah, muakkadatun, yang dikokohkan. Fa'in fatat, jika terlewat waktunya, lam tuqdo, maka tidak perlu dikodok. Wa yusalli, seseorang melaksanakan sholat di kusufis syamsi, gerhana matahari, wa kusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, dengan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaatnya, qiyamani, terdapat 2 kali berdiri. Yutilu al-qiraata fihima, yang memanjangkan bacaan suratnya di dalam 2 kali tersebut. Wa ruku'ani, dan juga terdapat 2 kali rukuk. Yutilu at-tasbiha, dengan memanjangkan bacaan tasbih fihima, di dalam 2 rukuknya. Dunas sujudi, tidak memanjangkan tasbih dalam sujudnya. Hukum sholat gerhana. Sholat gerhana itu berhukum sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Maka ketika ada mendapati fenomena gerhana ini, baik itu gerhananya gerhana total, gerhana cincin, ataupun gerhana sebagian, alangkah baiknya kalau kita melaksanakan sholat gerhana ini. Waktu pelaksanaan sholat gerhana. Sholat gerhana dikerjakan ketika sedang terjadi gerhana matahari atau bulan, yang mana ketika matahari dan bulan itu belum kembali utuh atau kembali pulih dari gerhananya. Jika telah lewat gerhananya, maka tidak perlu dan tidak bisa dikodok sholat gerhana itu. Sholat gerhana ini dikerjakan dengan 2 rakaat seperti sholat-sholat biasanya, yaitu seperti sholat duha, seperti sholat qobliyah atau ba'diyah, atau sholat-sholat yang lain. Namun yang membedakan adalah dalam setiap 1 rakaat sholat gerhana terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Nah, secara rinci seperti ini. Pertama-tama, seseorang berdiri, berniat dulu untuk melaksanakan sholat gerhana. Niat sholat cukup dengan bahasa Indonesia di dalam hati ketika takbiratul ihram, atau jika dilafalkan dalam bahasa Arab. Untuk sholat gerhana matahari adalah sebagai berikut: usolli sunnatan likusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Atau niat untuk sholat gerhana bulan, usolli sunnatan likhusufil qamari sunnatan lillahi ta'ala, dan melakukan takbiratul ihram. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu rukuk, kemudian i'tidal. Namun dalam i'tidal ini hanya membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri lagi dan membaca surat Fatihah serta salah satu surat dalam Al-Quran lagi. Setelah itu rukuk lagi, kemudian i'tidal,
I'tidal seperti biasa, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud kembali, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua, membaca surat Fatihah, membaca salah satu surat dalam Al-Quran, lalu ruku, kemudian i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah, lalu dilanjutkan bacaan Fatihah kembali dan surat dalam Al-Quran, lalu ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, lalu duduk tahiyat akhir, dan terakhir ditutup dengan salam. Kemudian setelah sholat gerhana, khotib atau imam menyampaikan khutbah yang ada dua, khutbah pertama dan khutbah yang kedua yang dipisah oleh duduknya imam atau khotib tersebut, sebagaimana khutbah yang ada dalam sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha yang dilakukan setelah sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.